Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Ken Arok, Ken Dedes. Bagian ke-20. Akibatnya tidak untuk Hyang Siwa, tidak untuk Hyang Wisnu, juga tidak untuk diri sendiri dan kaulanya. Sampai di situ ia berpaling pada Empu Parwa. Yang terhormat, katanya, Gundalaya sampai di situ tepat, benar, utuh. Titik kekurangan yang sepatutnya disempurnakan lagi adalah ini. Bukan suatu kebetulan Empu Sindok memindahkan Mataram ke timur, karena Mataram Barat sudah tidak mampu membendung pengaruh Buddha. Siapakah dapat melupakan penghinaan atas kaum Brahmana waktu Pancapana, Rakai Panangkaran mendapat perintah dari Indra, Raja Sailendra itu, untuk membangun Candi Kalasan, dan kemudian Sri Pancapana masih harus mendirikan kuil-kuil lain untuk kepentingan Sang Buddha? Ia berhenti untuk minta perhatian pada kalimat-kalimat yang akan dikatakannya. Raja-raja kita selanjutnya, Rakai Wara, Rakai Garung, meneruskan pembangunan candi-candi Buddha untuk dengan demikian mengarahkan seluruh rakyat Mataram agar binasa di bawah kaki Sang Buddha. Dan lebih menyedihkan, untuk dilupakan oleh Hyang Mahadewa, patung dewa-dewa Buddha apa saja yang tidak dibikin oleh pemahat terbaik Mataram. Suatu zaman memalukan yang seakan tiadakan habis-habisnya. Kita baru bisa bernafas lega setelah Rakai Bekatan mengakhiri semua hinaan ini. Raja besar dan kebijaksanaan ini mengembalikan kepercayaan diri kita menutup zaman sengsara itu hampir-hampir tanpa meneteskan darah. Mengawini anak Raja Sailendra Semaror Tungga itu bernama Pramuwardhani dan menghalau pengganti mertuanya Sri Bala Putra Dewa keluar Jawa. Pengembalian Cakrawati Hyang Siwa dengan terbangunnya Prambanan nampaknya tidak cukup meyakinkan untuk menyuramkan kebesaran Sang Buddha. Lihatlah, para yang terhormat, dalam tangan Raja-Raja Siwa yang mencapai puncak kejayaannya, tidak ada satupun batu dari candi-candi Buddha itu dirusak. Bahkan, negeri mengeluarkan dharma untuk pemeliharaannya. Ia berpaling pada bupanya dan meneruskan, nah, yang terhormat Empu Parwa, inilah titik kekurangan dalam Gundalaya. Ancaman mentap dan Buddha dan kemurahan Sang Hyang Mahadewa Siwa. Empu Parwa membenarkan ketajaman Lohgawe yang dapat melihat adanya titik kekurangan. Ia berjanji akan menyempurnakan pada tahun mendatang. Sedang Humalang itu, Dang Hyang Lohgawe meneruskan, adalah sudah tepat bila berasal dari segenggam tanah ladang petani-petani itu sendiri dan ditiupkan hidup di dalamnya oleh Hyang Mahadewa. Humalang adalah Batara Wisnu dalam tata Cakrawati Siwa, bukan terpisah daripadanya seperti anggapan dan pandangan kaum Wisnu dari Wangsa Isana ini. Ketahuilah para yang terhormat, bahwa adalah jadi dharma kita untuk menemukan Batara Wisnu yang ditiupkan oleh Mahadewa itu dalam hidup kita sekarang. Demi Hyang Mahadewa, Humalang itu akan muncul. Benarlah ramalan yang terhormat Empu Parwa. Kita harus tutup zaman kehinaan ini dengan Gundalaya. Brahmani Taripada dari Kalingga dalam uraiannya selama sehari penuh telah menyoroti buku suci penganut Mahayana. Kamahayanikan yang masuk ke Mataram Timur dari Mataram Barat dan tidak mengalami banyak penyalinan karena terimbangi
oleh buku suci Brahmananda Purana dari kaum Siwa. Ia membenarkan sikap kaum Brahmana selama ini yang tidak bermaksud dan tidak punya keinginan untuk menghancurkannya. Ia sebaliknya memuji sikap yang menganjurkan untuk semakin memperbanyak Brahmananda Purana. Ia mengukuhkan pendapat kaum Brahmana bahwa Arjuna Wiwaha tulisan Pukanwa adalah gejala pertama penggunaan buku suci untuk mendewakan manusia. Ini segera diikuti oleh Empu Triguna dengan karyanya Krishnayana, yang pertama untuk kepentingan Sri Baginda Airlangga, yang kedua untuk Sri Baginda Jayawarsa. Tak ada di antara raja-raja Siwa berbuat demikian. Dharmaja dengan karyanya Smaradana melangkah lebih jauh lagi, tetapi juga lebih jujur, karena ditampilkannya Sri Baginda, Kameswara, dan Parameswari lebih banyak sebagai manusia. Para yang terhormat, Brahmani Taripada meneruskan. Puncak kekuasaan Wangsa Isana, keturunan Erlangga, adalah Sri Baginda Jayabaya. Adalah mengherankan bahwa seorang Raja Wisnu mau menjamah ombak dan menaklukkan daratan di seberang. Bala tentaranya berhasil menguasai Jambi dan Selat Semenanjung. Kebijaksanaannya dalam mengembangkan kebesaran Wisnu menjadikan tantangan yang benar-benar tak dapat dijawab oleh kaum Brahmana pada masanya. Hariwangsa karya Empu Penelu, karya raksasa, dengan 16.000 saja itu seluruhnya mengagungkan Wisnu yang menitis dalam diri Krishna. Dan bukankah Krishna dengan kebijaksanaannya itu tidak lain daripada Sri Baginda Jayabaya sendiri untuk memasyurkan namanya sebagai Hyang Wisnu pada dunia. Diperintahkannya melakonkan pada wayang permainan leluhur para petani yang menolak para dewa kita itu. Untuk mengagungkan kemenangan atas Jambi dan Selat Semenanjung, diperintahkan Empu Seda menjawahkan bagian perang dari Mahabharata, dari Duta Parwa sampai Sauptika Parwa. Barangkali karena semangat perangnya, juga kepala Empu Seda dijatuhkannya dari lehernya sebelum karyanya selesai. Taripada berseru-seru pada sidang akan membuat penilaian kembali terhadap Empu Seda, seorang sarjana Sangsekerta dan Jawa sekaligus, yang dengan keberanian luar biasa dan dengan caranya sendiri telah melawan kekuasaan Raja Wisnu yang gagah ini. Bagaimanapun, para yang terhormat dan yang suci, Sri Jayabaya oleh Empu Seda tidak dimunculkan dalam Bharatayuddha. Semoga pendapat ini tidak keliru. Ia meneruskan tinjauannya terhadap karya-karya semasa kekuasaan Wangsa Isana yang bersifat Wisnu, mengagumi Empu Panulu, kemudian sampai pada Empu Tanakung dalam kekuasaan Sri Baginda Kertajaya dengan Gatot Kaca Sraya. Mengapa pada kita hanya ada yang terhormat Empu Parwa? Boleh jadi karena kaum Wisnu ini tidak mempunyai begitu banyak lawan seperti kita. Di tangannya ada kewibawaan, pada kita tiada sesuatu. Permainan wayang telah merambat kemana-mana, sedangkan kita tidak mampu menandingi. Ia berseru-seru untuk menemukan kunci pembuka pintu kebesaran Hyang Mahadewa. Sidang yang berlangsung dengan tenang, penuh perasaan tidak puas pada ketidakdayaan sendiri memasuki acara agama dan ugama. Perdebatan sengit terjadi sehingga mengancam gagalnya persidangan. Dalam panas pertikaian pada suatu malam, gelap bermendung, datang seorang berlari-lari membawa obor. Badannya telah basah oleh keringat bercampur debu, kepalanya terbuka, rambutnya kacau balau. Ia menjatuhkan diri di depan pintu biara, kehabisan tenaga. Dengan pangkal obor, ia memukul-mukul daun pintu.
Sidang terhenti seketika, waspada. Boleh jadi pasukan Tumapel sedang dikerahkan untuk menindas sidang kaum Brahmana ini. Semua mengawasi pintu, menunggu muka siapa yang bakal masuk lebih dahulu. Senyap, dari luar terdengar keluh. Arok yang termuda di antara semua yang hadir meletakkan alat pencatat, mengangkat sembah pada sidang, kemudian menghampiri pintu dan membukanya. "Siapa kau?" tanyanya, melihat tubuh orang yang kehabisan tenaga terbujur di samping obornya yang masih menyala. "Kawula Empu Parwa, berilah saya minum." Arok masuk ke dalam membisikkan sesuatu pada Empu Parwa dan keluar lagi membawa secawan air kaldu. Orang itu minum dalam keadaan masih terbujur. Ia singkirkan cawan dan mengulangi sebutannya. "Majikan saya Empu Parwa." "Ya, sebentar, akan datang." Empu Parwa keluar bersama Dang Hyang Logawi. "Kau, mengapa kau jadi begini?" tegur Empu Parwa. "Bangun." "Saya sudah tidak mampu bangun. 8 pekan telah saya cari tuanku di mana-mana, keliling seluruh Kediri dan Tumapel." "Siapa suruh kau mencari aku?" "Ampun tuanku, rumah saya tinggalkan justru untuk membawa berita ini tuanku." "Kau perempuan keliling negeri seorang diri begini?" "Ampun tuanku, sepeninggalan tuanku, Ayu Dedes." "Mengapa Dedes?" "Diculi oleh Sang Akuwu, Jagat Batara." Empu Parwa terbagi. 8 pekan yang lalu, Dang Hyang Logawi menengahi sambil menutup kembali pintu ruang bawah wibiara. "Terkutuk dia oleh semua dewa," seru Empu Parwa, tak dapat mengendalikan amarahnya. Ia menghampiri kawula perempuan itu. "Mengapa tak kau lindungi dia? Apakah daya saya?" Logawi menarik Empu Parwa dari perempuan yang masih tergeletak, tak kuat berdiri itu. "Ampun tuanku, hanya itu yang saya dapat persembahkan." 4 orang biarawati mengangkat perempuan itu dan menggotongnya masuk ke belakang untuk mendapatkan perawatan. "Sabar yang terhormat," kata Logawi. "Tak dapat kita berbuat sesuatu terhadap mereka ini. Tetapi bahwa seorang anak Brahmana diambil dari rumahnya dengan jalan sekurang ajar itu memang tidak dapat ditenggang. Anakmu Dedes akan dapat kau temukan di Bakauhon Tumapel. Hanya harga kaum kita yang semakin jatuh." "Sebaiknya yang terhormat beristirahat dulu, jangan terganggu oleh perasaan pribadi." Logawi dan Arok mengantarkannya ke belakang. Dalam perjalanan balik ke sidang Mahaguru itu bertanya, "Kau perhatikan uraian Taripada?" "Seluruhnya ya Bapak." "Mampu kau ucapkan tanpa rotal Salya Parwa dalam Sansekerta?" "Suatu kehormatan mengucapkan di hadapan sidang yang mulia kaum Brahmana, Bapak Mahaguru." "Baik, jangan kecewakan gurumu." Kembali di depan sidang, ia memberitahukan terjadinya sesuatu peristiwa yang menerjemahkan kelemahan, kedadayaan kaum Brahmana yang mencakup semua yang telah dibicarakan, diuraikan, dan dipertigakan. Ia menganggap pertemuan para Brahmana semacam ini terlampau berlarut selama 2 abad ini. Ia mengusulkan cara baru. Sidang yang telah lelah tidak mendapatkan sesuatu keputusan pegangan itu serta-merta menyetujui. "Kalau demikian kau," perintahnya pada Arok, "ucapkanlah Salya Parwa dalam Sansekerta, bukan dalam Jawa." Dan Arok mulai berkisah tentang Parwa ke-9 Mahabharata itu. Prabu Salya bersiap-siap akan berangkat ke medan perang menjadi senopati Kurawa. Ia temui Parameswari, Dewi Setiawati, yang masyhur akan kecantikannya. Seorang anak perempuan dari Resi Bagaspan bernama Pujawati. Arok melihat para pendengarnya terpesona oleh bacaannya dan ia tahu ucapannya sangat patut
demi pelajaran ucapan yang diterimanya dari Loh Gawi selama ini. Cukup dan terima kasih. Arok tidak meneruskan. Siapa kiranya di antara yang terhormat dapat melisankan sesuatu tentang Salya Parwa dalam hubungannya dengan Empu Sedah? Kecuali Kutri Denta semua bersedia, dan Loh Gawi memberikan kehormatan itu kembali pada Arok. Adalah sebuah kisah. Arok memulai, yang belum ada orang berani menuliskannya, sebuah kisah tentang Empu Sedah dalam hubungan dengan Salya Parwa. Tetapi maafkan saya, para yang terhormat dan yang suci, kisah itu kurang berarti kalau tidak didahului dengan awalan. Untuk dapat mengerti setepatnya watak para Raja Wisnu ini, saya mulai dengan awalan. Para yang terhormat dan yang suci, orang-orang Wisnu suka mengejek kita sebagai kaum yang tidak mengenal batas kama. Mereka menyindir-nyindir dan menertawakan karena lingga, lambang kita pada puncak-puncak setiap bangunan suci kita, penghubung antara kahyangan dan dunia. Mereka tidak pernah mau mengerti, lingga adalah kesatuan antara Hyang Mahadewa Siwa dengan saktinya, Hyang Batari Durga, antara yang abadi dan yang sementara. Kaum Wisnu berseakan mereka pengekang kama tanpa tandingan. Untuk membuktikan wujud mereka sendiri, tidak perlu diteliti semua dan seluruh kaum Wisnu, cukup raja-rajanya. Siapakah tidak mengenal riwayat Putri Mahkota Dewi Sang Ramawijaya, Putri Si Erlangga? Bahkan bocah Angon pun tahu, karena mengidap penyakit kendi, ia tidak menaiki tahta untuk memerintah, tetapi menaiki Gunung Klotok untuk bertapa. Sri Erlangga terpaksa membelah kerajaan jadi dua sebelum menarik diri dari tahta, dilaksanakan oleh Empu Barada. Sebelah timur menjadi negara Janggala, dirajai oleh Putri Selir. Sri Jayantaka sebelah barat menjadi negara Panjalu, beri ibu kota Kandaha atau Kediri, dirajai oleh putra Selir, Sri Jayawarsa. Para yang terhormat dan yang suci, setelah 200 tahun lamanya bicara, mendengar, mengecam tanpa berbuat apa-apa, barang tentu para yang terhormat dan yang suci tiada keberatan mendengarkan kisah saya ini, yang saya tinjau dengan cara saya sendiri. Sri Jayawarsa memperkenankan Putri Mahkota Kediri, Dewi Sekartaji, Chandra Kirana, Sri Jayantaka, Janggala, memperanakkan putra mahkota Hinukertapati. Para yang terhormat dan yang suci, tak ada yang dapat disela pada karya Empu Dharma Raja tentang kebesaran masa ini. Semua yang ditulisnya serba indah sejauh yang dapat dinyatakan dalam bahasa Jawa. Semaradahana itu memang sempurna. Panjalu dan Jenggala harus dipersatukan kembali. Sekartaji dan Hinukertapati harus dikawinkan untuk mewujudkan penyatuan dua kerajaan itu tanpa harus ada darah menetes. Sekarang para yang terhormat dan yang suci, kita mempelajari bagaimana orang Wisnu menyelesaikan perkaranya. Hinukertapati, putra mahkota Jenggala, tidak mencintai Sekartaji, sekalipun Sekartaji mencintainya. Putra mahkota Jenggala justru mencintai anak dara Patih Jenggala, Kundana Warsa. Ia seorang perawan yang sangat memikat hati semua perjaka. Gadis anak Patih Jenggala adalah Dewi Anggaraini dan membalas cinta putra mahkota. Hinukertapati lebih sering berkunjung ke Kepatihan daripada ke Daha. Perkawinan kenegaraan terancam gagal. Panjalu mengirimkan urusan ke Jenggala menyampaikan ancaman resmi apabila perkawinan antara Sekartaji dan Hinukertapati gagal karena Dewi Anggraini, Panjalu akan membariskan 20.000 bala tentara untuk menyerang Jenggala dan meratakannya dengan rumput teki.
takut pada ancaman, Sri Jayantaka Raja Jenggala memanggil patihnya, Kuda Nawarsa memerintahkan padanya untuk membunuh anaknya sendiri, Dewi Anggraini, dan terjadilah yang harus terjadi. Demikianlah para yang terhormat, bagaimana kaum Wisnu, raja-rajanya menyelesaikan perkara. Seorang perawan dalam kesucian dan kecantikannya, dalam gairah mengimpikan indahnya cinta, harus digelandang ke hutan dan menerima pedang pada tubuhnya. Dia dikorbankan untuk Hyang Wisnu. Di atas mayatnya didirikan negara kesatuan Panjalu Janggala. Lihatlah pula apa yang diperbuat oleh putra mahkota Wisnu bernama Inukertapati itu. Dia hanya bisa meratapi nasib kekasihnya, sama sekali tak meninggalkan asap, tak melonggarkan sangkalan. Dia lari, para yang mulia dan yang suci, lari dari istana membawa tangis meratapi Dewi Anggraini. Bagaimana dengan putri mahkota Panjalu? Malu karena putra mahkota Jenggala lebih mencintai Dewi Anggraini daripada dirinya. Ia pun lari meninggalkan istana, berpakaian pria, mengenakan nama pria, Kelana Jayangsari. Dunia gempar, tak ada yang dapat menemukan mereka, tapi dengan sukacita mereka bertemu di pulau kelahiran nenek mereka sendiri, Bali. Mereka pulang bersama ke Jawa dan kawin. Para yang mulia dan yang suci, kaum Wisnu bersorak-sorai dengan perkawinan kenegaraan itu. Inukertapati marak jadi raja tunggal dengan gelar Kamiswara, dengan wilayah kekuasaan meliputi sebagian besar Jawa, Bali, Bangka, Kalimantan Barat Daya, Sulawesi Tengah, dan Maluku. Mudharmaraja telah menyanyikan kebesaran itu, dan mereka tetap lupa pada Dewi Anggraini yang dikorbankan.